Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman, rekan, dan sahabat, Akang dan Teteh sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Ashari. Pada kesempatan di video kali ini, kita akan mulai untuk melatih basic-basic dari latihan olah nafas, yaitu dengan mulai di nafas perut, gitu ya. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah bahas konsep, fungsi, terus trik, nilai, dan teman-teman ya. Maka di latihan kali ini, di video kali ini kita akan fokus di latihannya. Tapi izinkan saya di awal-awal ini untuk mereview beberapa hal yang saya ngambil sedikit aja, poin-poin penting yang menurut saya akan jadi sangat-sangat membantu kita kalau kita ingat gitu ya di latihan ini. Yang pertama yang pengen saya ingetin adalah fungsi dari nafas. Fungsi dari olah nafas adalah membantu kita mengaitkan fokus pikiran perasaan di saat ini, detik ini, gitu ya. Pikiran kita itu secara defaultnya suka jalan-jalan gitu ya, suka ngelamun gitu ya. Awalnya gini, tiba-tiba ada ide, tiba-tiba langsung jadi mikirin yang lain gitu ya. Nah, dengan olah nafas gitu ya, dengan mengatur nafas, maka nafas ini akan membantu kita berfokus pada latihannya. Jadi maka perhatikan benar-benar nafasmu. Gimana dia narik nafas, gimana pergesekannya, udara di tenggorokan, di hidung, masuk ke paru-paru, ngembangnya seperti apa, otot perutnya, otot dadanya, perhatikan benar-benar gitu ya. Itu akan sangat-sangat membantu kita melatih fokus, gitu ya. Yang kedua, yang saya ingetin adalah latihan terbaik adalah latihan yang dilakukan, gitu ya. Bukan yang dibicarakan, bukan yang hanya didiskusikan, bukan yang hanya diwacanakan, dibahas dan teman-temannya. Latihan yang terbaik adalah latihan dilakukan. Jadi ketika akan dan teteh melakukan latihan, itu adalah latihan yang paling baik gitu ya. Sudah end of discussion, gak ada obrolan lagi. Orang bisa punya teori paling bagus, orang bisa diskusi paling bagus, tapi kalau dia nggak latihan ya sudah lewat gitu ya. Teman-teman yang berlatih saat ini adalah orang-orang yang memang sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Dan yang poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah latihan itu hanya satu nafas, ya, yaitu nafas yang sekarang, ya. Latihan itu hanya satu nafas, yaitu nafas yang sekarang. Jangan mikirin nafas yang sebelumnya, jangan mikir nafas yang akan datang. Yang penting gimana caranya yang terbaik, narik nafas yang sekarang, nahan yang sekarang, buang yang sekarang. Atau kalau dalam konteks nafas perut, tarik sekarang harus yang paling bagus, buangnya harus paling habis, kira-kira gitu ya. Jadi hanya segitu doang gitu ya. Masalah nanti latihan jadi setengah jam, masalah cuma 10 menit, masalah cuma satu kali nafas, it's okay. Itu bukan hal yang harus dipikirkan gitu ya. Yang harus dipikirkan adalah gimana nafas saya menjadi nafas yang terbaik gitu ya. Kualitas latihan itu selalu ditentukan dari hasil, bukan hasil ya, sebuah proses latihan baik atau tidaknya itu selalu merupakan hasil dari kualitas gitu ya, bukan kuantitas gitu ya. Kamu bisa latihan 5 jam tapi nafasnya ancur-ancuran ya sama aja nggak ada hasilnya gitu ya. Tapi kalau kamu latihan cuma 2-3 menit tapi fokus, nafasnya terbaik, saya yakin itu ada efeknya gitu ya. Nah, itu 3 hal yang pengen saya sampaikan di awal. Nah, masuk ke materi inti bahwa kita akan latihan nafas perut. Nah, nafas perut ini sangat-sangat penting. Menurut pengalaman saya, ini paling gampang tapi kadang-kadang diabaikan gitu ya. Sama yang latihan kadang-kadang sekarang gampang gitu ya diabaikan. Nah, ini pengen saya sampaikan, nafas perut adalah sangat-sangat penting. Nah, tapi sebelumnya saya mau ingetin lagi bahwa apa yang saya sampaikan sekarang adalah merupakan hasil dari pengalaman saya melatih dan berlatih gitu ya. Bisa jadi sama, bisa jadi enggak, bisa jadi sepakat, bisa jadi tidak bersepakat gitu ya. Jadi harapannya adalah apa yang saya sampaikan ini menjadi referensi gitu ya. Membuat kita bisa bersilaturahmi, bisa berdiskusi, bukan untuk berdebat gitu ya. Terus terang, saya akan berniatkan banget gitu ya, menyampaikan ini sedetail mungkin, sebaik mungkin, supaya ini bisa dilatih oleh siapapun dimanapun yang punya akses terhadap video ini gitu ya. Nah, saya akan pandu bener-bener gitu ya. Harapannya ini bisa jadi referensi. Bisa jadi kita beda pendapat, so it's okay. Namanya beda pendapat mah wajar gitu ya. Oke, balik lagi ke materinya. Yang pertama, nafas dada adalah nafas yang sangat-sangat penting.
dia selalu kita pakai, ya kalimatnya, selalu kita pakai untuk membuka dan menutup latihan. Ya, membuka dan menutup latihan itu harus pakai nafas perut, versiku, gitu ya, versi saya, gitu ya. Bisa nggak sepakat, gitu ya. Kenapa ini penting? Karena ada dua hal yang membuat ini penting. Nafas perut berfungsi untuk menyimpan kembali energi yang sudah kita latih, gitu ya. Ketika kita berlatih itu energi, kalau kita latihannya apalagi bagus gitu ya, dia akan keluar dengan sangat-sangat dahsyat gitu ya, bergejolak gitu ya. Kadang-kadang kita cuman dari 100 yang keluar, kita cuman bisa ngendalin 20, itu juga susah payah gitu ya. Nah, kita memastikan 20 ini disimpan dengan baik, dikendalikan dengan baik, dinormalkan kembali. Badan kita juga perlu diturunkan lagi kondisinya, dari kondisi latihan kembali ke kondisi normal. Ini dibantu sama nafas perut. Kalau kita latihan dahsyat, terus lupa nafas perut, dan kita, yang parahnya itu kalau kita terbiasa gitu ya. Kalau kita tidak membiasakan nafas perut di awal-awal ini, maka kita akan terbiasa untuk tidak nafas perut. Sehingga energi kita akan terbiasa untuk kemana-mana gitu ya. Nah, ini yang menurut pengalaman saya tidak terlalu disarankan. Jadi sangat-sangat penting untuk menginvestasikan waktu di latihan awal-awal untuk selalu nafas perut sebelum dan sesudah latihan. Itu secara konsep energinya dia buat tanda kutip menyimpan kembali energi yang sudah dilatih. Ketika di opening, dia akan ngeluarin kembali energi yang sudah kita punya gitu ya. Jadi ini penting sehingga latihan dari satu ke latihan berikutnya sinambung. Latihan pertama awalnya 0, anggapnya 0 lah gitu ya. 0. Terus kita simpen jadi 10. Latihan kedua, kita nggak dari 0 lagi, tapi dari 10. Nambah jadi 15. Latihan berikutnya dari 15, nambah ke 20 atau ke 30 gitu ya. Ini menentukan sekali. Tanpa nafas perut, maka kita dari 0 bisa jadi sampai 50 karena hebat banget, tapi berikutnya tidak mulai dari 50, bisa jadi cuma dari 5, cuma dari 2 gitu ya. Nah, ini kan sayang sekali. Latihan teman-teman haruslah bersinambung dari latihan satu ke latihan berikutnya. Walaupun itu ada jeda seminggu gitu ya. Harus sinambung. Karena kita nggak punya waktu buat buang-buang. Ya nggak punya waktu untuk dibuang-buang kira-kira gitu ya. Nah, itu fungsi dari nafas perut buat penyimpanan energi. Ada satu lagi fungsi nafas perut terutama dan mengapa kita pakai di opening dan closing. Nafas perut itu seperti ibaratnya izin ya, pamit gitu ya. Ketika kita bertamu memasuki sebuah rumah, maka kita ketok dulu, kita minta izin untuk masuk ke ruangan itu. Anggaplah kita mau masuk ke gym gitu ya, atau ke ruangan olahraga. Yang itu atau ke masjid gitu ya, kalau kita ke masjid. Kita salam dulu, ada prosesi, kita taruh sendal gitu ya, kita hormati tempatnya, dan ketika kita melakukan nyimpan sendal segala macam, maka kita tuh mengkondisikan badan untuk memasuki sebuah fase baru gitu ya. Nah, ketika kita mau latihan, kita nafas perut, maka disitulah masa dimana kita mengkondisikan pikiran perasaan kita untuk mengizinkan diri untuk berlatih gitu ya. Jadi yang tadinya mumet, banyak pikiran, banyak masalah, ini disimpan dulu semua dengan nafas perut dan mulai memasuki fase dimana kita udah clear gitu ya. Masalah nanti diambil lagi setelah selesai latihan. Kira-kira gitu ya. Nah, ketika sudah selesai latihan, kita juga bersyukur melalui nafas perut. Kita sudah selesai dengan latihannya udah sangat-sangat baik gitu ya. Dan kembali kita izin pamit, sudah kita keluar dari fase latihan, kita mulai memasuki lagi fase normal, kira-kira gitu ya. Jadi, membiasakan pikiran kita, mindset kita untuk fokus masuk, sangat fokus di dalam, kemudian kembali ke real life, kira-kira gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari nafas perut. Nah, itu yang pentingnya dari nafas perut. Nah, apa yang akan kita latih saat ini? Saat ini saya minta izin nih ke Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu, teman rekan dan sahabat. Kita akan berlatih dari sangat-sangat basic. Kita akan ngobrol di tataran yang sangat-sangat dasar, yaitu kita ngobrol teknis aja dulu. Ya, bagaimana sih nafas perut gitu ya? Bagaimana kita nafas perut yang sangat-sangat efektif sehingga 5 atau 10 menit latihan udah kerasa sih efeknya gitu ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Teman-teman jangan sampai
buang-buang waktu tadi ya, latihannya nggak efektif gitu, sayang gitu ya. Nah, latihan nafas yang benar pasti capek. Jadi ketika nanti dalam berlatih akang dan teteh merasa capek, berbahagialah, bergembiralah, bersukacita. Artinya latihannya benar. Kalau 10 menit latihan, teman-teman nggak capek, nggak susah, berarti ada yang salah itu latihan. Ya, jadi kita adalah orang-orang yang mencintai kesulitan. Nah, kalimatnya gitu dalam berlatih mah ya. Karena dengan mengatasi kesulitan, kita jadi orang-orang yang memang punya kemampuan lebih gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Tanpa banyak ini lagi, kita akan mulai dengan teknik dari nafas perut. Nah, nafas perut itu simple banget ya. Hanya dua fasenya, fase tarik dan fase buang. Ya, tarik dan buang tanpa penahanan. Ya, tarik dan buang. Tariknya lewat hidung, buangnya lewat hidung. Simple banget, seperti nafas biasa, tarik lewat hidung, buang lewat hidung. Nah, perbedaannya adalah di pengembungan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari dekat, gitu ya. Ketika kita berdiri seperti ini, maka yang kita lakukan ketika tarik nafas adalah kembungkan bagian perutnya. Tarik, kembung. Sengaja dikembungin. Pas buang, kempes. Kalau dari dekat, saya nyamping biar kelihatan ya. Pas tarik, kembung. Pas buang, kempes. Kang, apakah udara masuk ke dalam rongga perut? Tidak, nggak ada itu masuk ke perut ya. Walaupun pengembungannya dilakukan oleh otot perut, pasti udara masuk ke paru-paru. Nggak mungkin masuk ke lambung gitu ya. Itu beda gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan adalah perbedaan si pengembungan oleh otot. Jadi perhatikan pergerakan ototnya, gitu ya. Oke, kita coba dulu. Teman-teman sekalian mulai berlatih nafas perut. Ketika duduk, perhatikan bahwa duduknya pastikan badannya tegak, gitu ya. Tegak, jangan bungkuk gitu. Ini bungkuk akan sangat mempengaruhi. Tegak, rileks, tarik perlahan nafas perutnya, kembungkan, pas buang kempeskan, gitu ya. Kalau saya di sini kelihatan tarik, sengaja saya kembungkan gitu ya, set maksimal mungkin, buang, kempes. Oke, sambil dicoba ya. Ini video untuk dipraktekkan, bukan untuk ditonton gitu ya. Karena kalau ditonton kayak gampang banget gitu ya. Padahal mah kalau dilakukan berbeda. Ya, silahkan dimulai. Tarik perlahan nafasnya, fokus, rileks. Kalau sambil duduk, santai aja. Sambil berdiri juga bisa. Buang lewat hidung. Tarik perlahan lewat hidung sampai penuh, buang sampai habis, gitu ya. Tarik perlahan, tangannya nggak usah ditempelin sebetulnya. Ini hanya untuk ngebantu kelihatan ya. Buang, tarik perlahan, buang. That's good. Again, tarik, buang. Pikiran perasaan kita merasakan si aliran udaranya, kemudian si pergerakan ototnya. Sambil terus dilakukan, izinkan saya pandu. Nafas tiap orang beda-beda panjang pendeknya, silahkan lakukan seenaknya sesuai dengan nafas masing-masing gitu ya, sesuai dengan tubuh masing-masing. Kalau pendek it's okay, kalau panjang alhamdulillah. Kalau sedang-sedang saja it's okay, lakukan. Yang penting dalam nafas perut awal-awal adalah ritme. Ketika dia full maksimal, tak dia langsung kepes lagi. Imagine, bayangkan seperti ombak. Ketika dia datang, selesai gitu ya, ombaknya ke pantai, tarik, gitu. Nanti datang lagi, gitu. Jadi ngayun. Pada saat ini, teman-teman sangat menikmati masuk dan keluarnya nafas, pergerakan perut diperhatikan. Ini yang akan membantu kita untuk fokus. Pikiran, perasaan, fokuskan di merasakan si pergerakan yang di perut gitu ya.
Oke, saya adjust kamera sebentar. Oke. Terusin. Terus buang habis. Oke. Terus tarik lagi. Buang lagi. Oke. Oke, that's good. Dengan pikiran perasaan yang terus sambil terus lakuin, pikiran perasaan tetap ngerasain, izinkan saya memandu, dengarkan instruksinya. Terus masih nafas perut yang efektif hanya 2. Di awal-awal ada 2 tipsnya. Buang nafas harus sampai habis dan tariknya harus pelan-pelan. Teman-teman mulai lakukan. Buang nafas sampai habis banget, baru boleh tarik nafas. Ya, kalau tadi kan ngayunnya udah nyaman tuh. Teman-teman udah mulai enakan gitu. Nah, sekarang kita buat nggak enak. Kita buat susah. Kita buat berat. Dengan cara buang nafas sampai habis banget, baru boleh tarik. Habis dulu. Banget, baru boleh tarik pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Kalau nafasnya jadi gitu ya, kayak bergetar, it's okay, nggak apa-apa. Namanya juga pertama-tama. Full, maksimal. Buang lagi. Set, ingat, usahain pelan. Tak, habis banget. Baru boleh tarik. Tarik pelan-pelan. Terus, bagi yang pertama-tama latihan ini, mungkin udah mulai ngerasain susah ya, pengennya nariknya cepet. Itu namanya normal, memang begitu. Cuman paksa diri teman-teman untuk memaksa badan untuk ngikutin. Kita kan latihannya olah nafas. Kita harus mengendalikan nafas kita. Lakukan itu. Paksa atur nafasnya. Berat, pasti berat. Full. Ya, terus. Habis dulu. Ingat, buang sampai habis, baru boleh tarik, dan itu perlahan. Oke, terus. Untuk ngebantu, pas buang nafas, kan udah mentok tuh. Dia tekan sama otot perut. Ke dalam. Sampai kempes banget, baru boleh tarik. Sok lakukan sekitar 5 kali aja. Saat maksimal. Habis, buang perlahan sampai habis, baru boleh tarik. Habis baru tarik. Tarik. Oke, that's good. Terusin, ya. Perhatikan duduknya tetap tegak, rasakan. Oke. Pada latihan kali ini kita akan bantu dengan gerakan tangan. Tetap konsentrasi, lakukan nafasnya, tangannya taruh di depan. Yang dilakukan adalah pas tarik nafas, buka telapak tangannya. Penuh, buang, tutupin. Gitu aja, satu gerakan aja. Habis banget, baru tarik pelan. Full, maksimal. Setelah itu buang. Habis dulu banget, baru tarik lagi. Perlahan nariknya. Langsung buang, nggak pakai tahan ya. Buang. Habis.
habis, habis banget. Tekan otot perutnya, tarik. Kalau saat ini kerasa anget-anget, mungkin mulai berkeringat, it's wajar, it's okay, itu udah benar. Buangnya harus sampai habis ya, penuh, buang. Buang, habis dulu, baru tarik perlahan. Terus, masih sekitar 2 menit lagi. Lakukan sekitar 2 menit lagi, teman-teman. Oke, terus kalau teman-teman sambil berdiri juga bisa, atur aja. Simpel banget, buka, penuh, buang. By now, pada saat ini teman-teman mungkin udah bisa ngerasain si gerak tangannya mungkin kayak gerak sendiri gitu ya. Abaikan saja gitu ya. Memang begitu kok. Nah, yang teman-teman harus fokuskan adalah gimana supaya gerakan tangan ini sinkron sama nafas. Jadi pas tarik, pas nafasnya penuh, pas tangannya di samping kebuka. Pas buang, pas nafasnya habis banget, pas posisi udah di bawah, gitu, ya full. Terus lagi, ya cari iramanya, buang nafas harus sampai habis, dan cari sinkronisasi gerak dan nafas. Gerak sama nafas yang sinkron akan membantu kita mengatur nafas. Jadi badan kita jadi lebih mudah ngatur buang sampai habisnya kalau kita pakai gerakan ini. Habis, tuh, lagi. Oke, kita masuk ke rada maksa ya. Buang nafas harus sampai habis. Kita bareng-bareng 5 kali. Tarik, penuh. Buang. Sampai habis, banget. Habis. Lewat hidung ya buangnya. Tarik lagi. Pelan-pelan. Penuh. Buang. Satu. 5 kali nafas cuma 5 kali gerakan berarti cuma 10 kali nafas ya. Yang terbaik, tarik. Nafas ini yang harus terbaik. Tariknya harus yang terbaik. Pikirin tariknya aja terbaik, pelan-pelan. Buang. Buang ini harus yang terbaik. Harus paling habis, sehabis mungkin. Terus. Habiskan dulu. Habis banget. Banget. Habis, baru tarik. That's good. Tarik perlahan. Penuh. Buang. Harus yang paling habis. Habis. Cuman dua lagi. Berarti cuma 4 kali nafas lagi. Oke, tarik. Full. Sampai full. Buang. Ikuti. Habis banget. Tarik. Maksimal. Terakhir. Buang. Oke, that's good. Iya. Telapak tangannya buka. Taruh di atas paha. Nafasnya perutnya masih. Buang sampai habis. Baru tarik pelan-pelan. Maksimalkan nafasnya. Cuma nafas yang ini doang yang maksimalkan. Pikiran fokus perasaan di nafas yang sekarang. Tarik lagi sampai maksimal. Buang sampai habis. Tariknya harus pelan-pelan. Terus
Satu kali lagi. Buang. Oke, that's good. Nafas perut kendorin. Maksudnya kendorin itu buangnya sekarang lebih nyantai. Buang. Gak usah sampai habis banget kalau yang ini. Tarik lagi. Buang. 2 kali lagi. Tarik perlahan. That's good. Buang. Oke, nafas biasa. Oke. Nah, Kang dan Teteh, karena di video ini kita nggak bisa terlalu lama juga ya. Toh kalau lama-lama, intinya sudah tersampaikan. Jadi saya ulang lagi, kita review. Latihan itu dimulai nafas perut dan diakhiri nafas perut, gitu ya. Pada kali ini kita baru belajar teknik nafas perutnya. Reviewnya adalah satu, nafas perut yang baik adalah nafas perut yang buangnya sampai habis dan tariknya perlahan, gitu ya. Kalau teman-teman tadi latihan dengan buang nafas sampai habis dan tariknya perlahan akan merasakan kesulitan. Walaupun latihan cuman kayak tadi, cuma sebentar. 10 kali nafas aja pasti udah repot. Disitulah tantangannya kita, jibakunya kita, perjuangan kita untuk mengatur olah nafas ini. Ya, kalau capek, tandanya Akang dan Teteh benar. Kang, pas gini kok saya tangannya jadi kejang sendiri. Iya, betul. Itu akan terjadi. Pas gini kok kerasa ada yang mental, membal. Oke, betul ada yang terjadi. Kang, pas gini saya nggak kerasa apa-apa. Nggak apa-apa. Karena pada saat ini kita fokusnya adalah maksimalin tarik dan buang. Buangnya sampai habis, tariknya pelan-pelan. Gitu ya. Bagi teman-teman yang baru, terutama buat berlatih, atau teman-teman yang lama tapi udah lama nggak latihan, lakukan hal ini, latihan ini on daily basis kalau bisa. Karena badan kita di awal perlu pembiasaan, ya. Yang namanya nafas itu bukan teori yang dihafalkan, tapi yang praktek yang harus dilakukan sehingga badan yang merekam, gitu ya. Lakukan, paksakan supaya nafas kita punya nafas yang baik. Ya, kualitas latihan teman-teman, Akang dan Teteh, akan bergantung sekali dengan kualitas nafas. Maka memiliki kualitas nafas yang baik akan sangat-sangat menjadi investasi yang sangat-sangat penting, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, nampaknya itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Saya berharap teman-teman bisa latih ini. Pada latihan berikutnya kita akan nambah sedikit pendalaman, gitu ya. Kalau di latihan versi saya sih, kita akan lebih mengarahkan kita ke dalam, gitu ya. Gerakan bisa jadi cuman itu aja. Gerakan bisa jadi cuman sedikit dan tidak gaya. Tetapi gerakan ini akan mengantar kita ke kedalaman yang berbeda. Jadi 10 orang yang latihan, gerakan yang sama, nafas yang sama, bisa punya pengalaman yang berbeda-beda. Ya. Pada akhir dari kesempatan latihan ini, saya mau bilang seperti ini. Teman-teman sekalian, teman-teman itu badannya beda-beda masing-masing. Pengalaman pasti beda-beda. Apa yang dirasakan pasti beda-beda. Jangan ngebandingin pengalaman teman-teman dengan pengalaman orang lain. Gitu ya. Yang penting kita berproses saja. Ada 10 orang semuanya berproses, nanti nyatu juga. Bersatu juga nanti ya. Tapi kalau misalkan kita jangan sampai gini nih, aduh kenapa ya si ini ngerasain ini, saya enggak, gitu ya. Si ini kok udah bisa gini, saya kok belum, gitu ya. Padahal latihannya sama-sama, gitu ya. Nah, itu adalah pola pikir yang sangat tidak produktif dan bukan tempatnya di latihan kita. Di latihan kita adalah cuma satu mikirnya, nafas saya harus yang terbaik. Tariknya harus paling pelan, kalau bisa gitu ya. Dan buangnya harus sampai habis. Itu aja fokus latihan kita, gitu ya. Yang lainnya mah udah abaikan, gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada sensasi apa gitu ya, atau misalkan ada kebingungan, ada pertanyaan di latihan nafas perut yang sekarang, bisa tulis di komennya. Nanti saya akan coba sarikan, saya coba kalau itu penting gitu ya, mungkin saya jawab via video lagi supaya kita semua jelas gitu ya. Nah, beberapa sensasi yang biasa kerasa itu panas, repot, bocor-bocor nafas. Bocor tuh mungkin nariknya susah gitu ya, jadi akhirnya cepat gitu ya. Nah, itu termasuk yang bocor. Atau misalkan capek banget sehingga kita nafas biasa. Nah, closingnya adalah satu tips saja ya gitu ya. Ketika berlatih misalkan kita mau 10 kali nafas,
perut latihannya. Cuman 10 kali nafas perut aja latihan. Maka 10 kali nafas itu harus nafas perut semua. Misalkan di nafas kelima udah payah nih, capek banget gitu. Nah, maka istirahatnya adalah harus nafas perut. Teman-teman bisa taruh lagi telapak tangan di paha, santai, rileks, tapi tetap nafas perut. Nah, biasanya yang disebut nafas bocor itu pas istirahat itu, karena capek banget gitu, nafasnya nafas biasa. Gitu. Apa yang terjadi adalah teman-teman itu kayak lagi masang tembok gitu ya, masang bata gitu ya, udah bagus, udah setengahnya, pas nafas biasa buyar, blar semua. Nanti harus ngebangun lagi, ini yang bikin lama. Dan kita nggak punya waktu untuk buang-buang waktu seperti itu. Ya, jadi untuk latihan efektif, saya summary semuanya, mulailah dengan nafas perut, akhiri nafas perut. Di sepanjang nafas perut ke nafas perut itu, lakukan, jangan pernah ada nafas lain, gitu ya. Kecuali memang misalkan dari nafas perut ke nafas dada, ke nafas perut lagi. Nafas perut, dada, diafragma, dada, perut lagi. That's good. Tapi jangan sampai ada nafas biasa di tengah-tengah, kecuali itu memang instruksinya. Kira-kira gitu ya. Karena ini adalah pencuri-pencuri energi, gitu ya. Kalau kita belum bisa latihan setengah jam, ya udah nggak usah diniatin setengah jam. Latihan 10 kali nafas, yang yakin kita bisa fokus di 10 kali nafas itu. Masalah durasi akan nambah sendiri, kira-kira seperti itu ya. Nah, selamat berlatih, dan saya tunggu pertanyaannya. Pertanyaan orang-orang yang berlatih akan sangat berbeda dibandingkan pertanyaan orang-orang yang hanya sekedar nonton. Dan kita bakal tahu lah, teman-teman tuh latihan atau enggak dari kualitas pertanyaannya. Jadi saya berharap teman-teman bisa berlatih ini konsisten. Di video berikutnya kita akan kasih juga teknik nafas dada. Ya, nah, teknik nafas dada ini nanti ada penahanan, fungsinya juga berbeda, gitu ya. Ingat, nafas adalah building blocks, gitu ya, komponen-komponen pembangun dari latihan olah nafas. Kalau ini bagus, kedepannya bisa bagus. Maka investasikanlah waktu teman-teman, investasikanlah effort, gitu ya, teman-teman, untuk membangun building blocks yang baik. Oke, nampaknya demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Asari. Mohon maaf jika ada selama penuturan ada yang salah. Semoga teman-teman bisa konsisten berlatih. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja. Saya akan berusaha jawab sebaik mungkin. Pada kesempatan ini saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.